Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Nah, hari ini jumpa kembali bersama saya Ali Akbar Muhammad, bukan Ali Akbar stand up comedy ya. Nah, hari ini saya akan bincang-bincang dengan teman lama saya. Lama tak jumpa, sekali jumpa tak tumpah. Nah, kawan saya ini dia berkuliah di Yogyakarta, provinsi yang dianggap paling istimewa ya. Entah istimewanya apa. Nah, dia berkuliahnya di Universitas Islam Indonesia. Dia berasal dari Halmahera Tengah, tepatnya di salah satu situs yang mau dijadikan sebagai geopark, Gua Bukimururu. Nah, kawan Abi, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Akbar. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu 2024 dari sisi pandangan anak muda. Nah, sebelum memulai, saya akan share screen. Ada salah satu video yang cukup viral hari ini, banyak ditonton oleh anak muda, khususnya di Maluku Utara. Nah, sebentar ya kawan Abi. Apa persamaan Prabowo Gibran dan timnas Qatar? Sama-sama harus dibantu kalau memenangkan pertandingan. Bedanya, kalau timnas Qatar itu butuh satu wasit. Kalau Prabowo Gibran butuh satu paman di MK. By the way nih ya, ngomongin soal MK, kemarin di persidangan mereka bilang tidak terbukti, tidak melanggar hukum, tidak ada korelasi atas tindakan Jokowi untuk memenangkan Gibran menjadi cawapres. Yaelah, MK. Kalau kata Jarjit mah ya, 2-3 pergi ke Jogja. Ini Mahkamah Konstitusi apa Mahkamah Keluarga? Udah deh segitu dulu. Kepanjangan. Aku juga dilaporin pakai undang-undang ITE lagi. Nah, langsung saja kawan Abi. Nah, yang pertama saya juga cukup takjub ya terkait dengan video Anda. Karena banyak ditonton juga oleh anak muda Maluku Utara. Nah, apa sih yang menggugah Anda untuk membuat video yang cukup bagi saya ini cukup satire yang cukup bagus di tengah di tengah kondisi demokrasi kita yang akhir-akhir ini makin terpuruk ya. Nah, apa yang menggugah Anda sehingga Anda melakukan Anda membuat video tersebut? Nah, itu mungkin pertanyaan pertama saya, kawan Nabi. Oke, berarti langsung jawab aja ini ya. Gimana? Baik. Terima kasih Kak Akbar. Saya sebetulnya kenapa sampai hal itu mengunggah saya gitu? Karena saya memiliki rasa kekecewaan gitu terhadap keputusan MK terkait dengan kecurangan dan kecurangan waktu pemilu gitu, dan MK ternyata menolak semua gugatan itu gitu. Nah, sebetulnya sebelum saya memiliki rasa kekecewaan, saya sebetulnya ngobrol dulu dengan teman-teman saya gitu, dan ternyata mereka juga memiliki hal serupa dengan saya. Nah, alhasil kita juga sama-sama menginisiasi untuk ya udah kita buat video lelucon aja gitu, buat nyentil-nyentil dikit soal putusan MK kemarin gitu. Mungkin itu aja sih kalau untuk pertanyaan tadi. Iya, nah sebagai anak muda, nah apa pandangan Anda terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap proses demokrasi kita ke depan? Harus berbicara gimana nih, dari pandangan hukum apa gimana?
Saya mungkin tidak terlalu mendalami panjang terkait dengan ilmu hukum gitu. Namun saya memiliki ini aja gitu. Maksudnya kenapa sih MK tidak punya kapasitas, bukan kapasitas tapi wilayah lingkupnya untuk eh, menghukumi orang-orang yang melakukan bansos itu sebagai bentuk dari politisasi gitu. Seperti kasus kemarin kan yang Jokowi. Nah, menurutku hal itu sebetulnya dia berimbas sekali kepada demokrasi karena alhasil masyarakat itu punya rasa kecenderungan berpikir yang mana mereka menganggap bahwa ya udahlah kita milih yang banyak duitnya aja gitu. Nah, penggunaan instrumen negara juga di situ itu mengakibatkan semacam pelanggaran. Namun apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu hanyalah menegur dan menegur saja gitu. Namun tidak ada namun tidak ada tindak lanjutan yang maksudnya secara konkret memberikan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran tadi gitu. Dan saya jujur saya sebagai anak muda gitu merasa kecewa dengan hal itu gitu. Ya, tadi kan Anda menjelaskan bahwa proses pemilu tahun 2024, terutama pencalonan Prabowo dan Gibran, khususnya Gibran ini kan penuh dengan kecurangan ya. Yeah. Nah, apa yang Anda khawatirkan sebagai anak muda kalau Prabowo dan Gibran ini berkuasa? Apa yang Anda takutkan? Karena mereka juga dipilih oleh 90 juta lebih rakyat Indonesia, artinya di dalamnya juga ada anak muda ya yang memilih. Iya. Nah, sebetulnya apa yang saya takutkan dari ketika Prabowo dan Gibran itu naik menjadi presiden gitu. Karena kalau saya melihat dari beberapa kasus kemarin ketika dia di masa pencalonan gitu, itu beberapa pelanggaran itu terjadi gitu ketika salah satunya kebebasan berpendapat itu nggak bisa gitu. Yang pertama kali keluar film Dirty Vote itu banyak sekali yang mendapat kecam itu dari paslonnya 02 yaitu Prabowo Gibran gitu. Mereka mengecam apa yang disampaikan di dalam film Dirty Vote gitu. Yang kedua itu terkait dengan terbitnya buku Muhyiddin Kronik Penculikan Aktivis 98 dan secara tidak langsung itu sangat menyerang sekali Prabowo. Alhasil Muhyiddin itu hampir dilaporkan juga. Saya takutkan ketika Prabowo naik kita sudah tidak memiliki ini semacam kesempatan untuk berbicara gitu. Ketika begitu banyak persoalan ketidakadilan itu terjadi gitu. Itu mungkin yang saya takutkan karena secara tidak langsung Prabowo itu juga memiliki DNA, sebagian DNA dari Orde Baru. Iya, Bung Abi, saya tangkap ya. Artinya Anda khawatir kalau Orde Baru ini akan berkuasa lagi. Iya. Nah, kalau kekhawatiran Anda ini juga dirasakan oleh anak muda yang lain, nah apa yang akan kalian kerjakan ke depan untuk menghadapi situasi pembalikan demokrasi hari ini ke masa Orde Baru? Karena kita tidak bisa lagi menghentikan pembusukan demokrasi hari ini. Oke. Apa yang akan kalian lakukan ke depan untuk menghadapi situasi demikian? Baik, mungkin saya jawab ya. Sebetulnya saya harus berawal dulu dari situasi anak muda sekarang gitu. Saya punya salah satu kutipan gitu yang pernah saya dengar dari teman-teman waktu di aksi Kamisan. Ada yang ngomong kayak gini, buta huruf baru bukan sekedar tidak mengetahui cara membaca buku atau kata gitu. Namun buta huruf yang baru adalah ketidaktahuan mengenai cara membaca dunia. Dan itu terjadi di anak muda sekarang. Kenapa? Karena begitu minim sekali mereka itu. Salah satunya literasi kita yang kurang mungkin ya. Sehingga mereka itu minim sekali ketika memilih
apa namanya memilih calon presiden mereka sendiri karena mereka berpacu pada konten-konten yang ada di TikTok gitu. Karena beberapa teman-teman yang saya temui ada sekitar 20 orang yang saya temui gitu. Dan mereka memiliki jawaban yang sama bahwa saya memilih paslon 02 ini dikarenakan saya kasihan aja gitu kepada mereka gitu. Saya kasihan aja ke dia dan cuman ada satu jawaban menarik dari saya ketika saya menemui 20 orang tadi gitu. Dia mengatakan salah satu orangnya mengatakan gitu bahwa ya udahlah biarin aja lah sekalian Indonesia itu hancur aja gitu. Nah ini semacam pikiran yang kecenderungan menganggap ya udahlah biarin aja lah. Jadi semacam dia apatis gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan agar bagaimana kita harus kembali untuk merebut narasi gitu? Karena narasi-narasi sekarang yang dikuasai itu adalah narasi-narasi yang dibuat oleh para penguasa gitu. Nah, untuk merebut narasi itu kita harus memperbanyak melakukan penyebaran pendidikan politik seperti tadi video yang saya lakukan gitu beberapa dengan teman-teman SMI juga gitu. Nah, sama kita harus kembali gitu karena ada semacam gap antara mahasiswa sekarang karena saya dengan background mahasiswa gitu saya merasa bahwa ada semacam gap antara mahasiswa dan masyarakat gitu karena secara tidak langsung mahasiswa itu jarang sekali turun ke masyarakat kembali gitu. Nah, maka kita perlu kembali untuk melakukan mengorganisir masa aksi seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita harus membangun pengetahuan bersama agar mencapai apa namanya istilahnya, intinya agar kita mencapai satu kematangan berpikir yang sebetulnya kritis gitu, agar masyarakat juga memiliki cara pandang dan pendiriannya sendiri ketika memilih calon presiden, dan itu bukan hanya terpacu pada inilah konten-konten TikTok yang sebetulnya agak sedikit menyesatkan ya. Itu sih mungkin cara-cara yang sekarang kita lagi pikirkan bagaimana mekanisme meruntuhkan Prabowo gitu. Ya, kawan Abi. Kemudian apa yang akan berdampak terhadap situasi pendidikan ya? Karena hampir sejauh ini kan setiap kali ganti presiden, pendidikan itu akan semakin naik biayanya. Nah, apakah Prabowo dan Gibran ini situasinya akan sama ataukah lebih buruk? Aduh, kalau itu sih harus orang-orang ahli yang masih ngebahas terkait dengan regulasi peraturan yang memiliki korelasi terhadap memiliki korelasi terkait dengan pendidikan sampai kenapa bukan upaya tapi UKT ataupun catur dharma itu melonjak naik gitu. Namun saya di sini coba untuk menjawab sedikit gitu bahwa saya melihat bahwa kayaknya pendidikan jarang diwacanakan gitu oleh para politisi-politisi yang kemarin gitu di waktu waktu debat cawapres itu jarang dibahas juga terkait dengan persoalan pendidikan. Padahal yang kita ketahui pendidikan sekarang memang sangat mahal sekali gitu. Dan alhasil ketika kemarin teman-teman saya melakukan survei terkait dengan orang-orang yang agak sulit bayar UKT gitu, saya hampir nangis loh karena ngelihat kisah mereka gitu. Ada yang orang tuanya ini mungkin orang tuanya itu sudah meninggal, jadi dia harus kerja dulu untuk menambah biaya kuliahnya gitu. Terus ada menutup biaya kuliahnya gitu. Ada juga yang orang tuanya sakit-sakitan, bahkan dia juga bingung harus ngapain gitu dengan maraknya biaya kuliah yang begitu mahal gitu. Dan ya, Kawan Nabi, nah artinya Anda mau bilang bahwa kepemimpinan Prabowo dan Gibran ini situasinya akan semakin buruk ya. Artinya demokrasinya akan semakin gelap, semakin busuk, semakin rusak, pendidikannya akan semakin mahal, problem upah juga akan semakin murah dan lain sebagainya. Nah,
poin penting yang saya tangkap dari video Anda dan diskusi kita hari ini, Ya. Anda khawatir situasinya akan sama dengan zaman Soeharto. Nah, ketika situasinya sama, ada apa ya? Anda bilang bahwa kita perlu merebut narasi. Nah, tapi ketika ada pelarangan kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan lain sebagainya, artinya ada represivitas, kriminalitas atau pemungkaman ruang demokrasi. Nah, sebagai anak muda, apakah Anda akan tetap berlawan ataukah Anda berhenti menjadi warga negara yang taat kepada Prabowo dan Gibran? Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Kalau dari saya sih ya, saya bakal tetap ini bukan. Sebenarnya saya ingat dengan bahasanya Pramudia Nantatur gitu. Ya, aku lupa ya apa namanya coachnya itu, dia bilang bahwa ini kalau nggak salah itu setidaknya kita sudah mampu untuk melawan gitu. Mau kita kalah dalam hal undang-undang kayak gitu, ya setidaknya kita juga harus, maksudnya setidaknya kita sudah berani untuk berbicara di depan gitu. Kalau saya sendiri, saya tetap harus kembali untuk melawan gitu, karena kalau tidak ada orang yang, maksudnya ketika Indonesia sudah tidak ada lagi oposisi, ya kita nantinya jadi bakal kemana? Saya ngebayangin ya, aneh nantinya kita jadi bangsa tuh. Masa kalau tidak ada seorang oposisi, wah udah kacau aja nih bangsa kita gitu. Dan saya kecewa juga dengan pernyataan MPR kemarin bahwa bahwa Indonesia itu tidak butuh oposisi gitu.